إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. أنا أخوكم عبد الله من فلسطين من غزة. أتيت إليكم من بلد مبارك بارك الله فيها لكل العالمين، إلى شعب طيب مبارك بارك الله فيه لكل العالمين، وبلد طيب ورب كريم ومسجد عامر بأهله الطيبين. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh kali ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya Allah dan seluruh para malaikat itu bersolawat atas Nabi Muhammad SAW. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi kalian Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wahai sekalian manusia, kami telah menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisiku adalah mereka yang paling bertakwa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya bisa bertemu dengan jamaah sekalian adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya adalah saudara kalian dari negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri Palestina, terkhusus kota Gaza. Saya adalah saudara kalian, Abdullah. Saya datang membawa cinta kedamaian, membawa pesan dari saudara-saudara kalian yang berada di tengah yang suci dan berkah itu, untuk kalian bangsa Indonesia yang Allah Subhanahu wa taala berkahi dunia, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kebaikan kepada bangsanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikat kita dengan kecintaan dan keimanan. أحبابنا الكرام، سوف نتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن فضائل فلسطين والمسجد الأقصى المبارك ومكانته في إسلامنا العظيم. أيها الأحبة، فلسطين هي أرض مباركة بارك الله فيها لكل العالمين، وفيها المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين. إنها فلسطين هي أرض الأنبياء، فعلى أرض فلسطين عاش سيدنا إبراهيم
وعاش سيدنا يعقوب، وعاش سيدنا إسحاق، وعاش سيدنا يوسف، وعاش سيدنا لوط عليهم السلام. أرض فلسطين أرض المحشر والمنشر، فعلى أرض فلسطين سوف يحشر كل العالم، كنت عربيا، كنت مسيحيا، كنت مسلما، كنت كافرا، سوف تحشر في هذه الأرض. أرض فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج، أرض فلسطين هي أرض الإسراء والمعراج. يقول تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan tentang sebuah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu negeri Baitul Maqdis yang di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa, bumi Palestina, bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Masjidil Aqsa adalah masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam untuk melaksanakan salat. Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid dari 3 masjid yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk kita kunjungi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, keberkahan bumi Palestina juga disebut sebagai buminya para nabi dan para rasul, di mana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Lut itu hidup di negeri Palestina, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dari negeri Palestina. Selain disebut sebagai negeri Palestina sebagai negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bumi Palestina juga bisa dilihat dari bahwa negeri ini sebagai negeri Isra dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Isra, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Muhammad bin Abdullah pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi sekitarnya. إخوة الإيمان والإسلام، إن كل ما نراه اليوم من هجوم واعتداء على المسجد الأقصى المبارك من العدو الصهيوني لا بد من تحرك وعزيمة إلى نصرة ديننا. فالمسجد الأقصى ليس لفلسطين فقط، بل هي لكل مسلم على وجه هذه الأرض. فهيا هبوا لنصرة المسجد الأقصى، فهبوا لنصرة الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المسكين الذي تركه العالم لوحده يدافع عن أرض الإسلام والمسلمين. ولن يكتفي العدو عن مداهمة الأقصى فقط، بل كل يوم هناك قصف ودمار وتهجير وشهيد ويتيم وأسير وجريح، وهناك حصار وقطع للكهرباء، وهناك حصار وقطع للكهرباء في فلسطين وفي غزة. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang kondisi terkini terkait negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an, hari ini dalam kondisi terbelenggu, hari ini dalam kondisi terjajah. Apa yang bisa kita lihat terhadap negeri ini, terkhusus yang berada di kota Gaza? Mereka hidup dalam keadaan kesulitan, berbagai krisis mengancam kehidupan mereka, mulai dari krisis ekonomi, rata
pemuda-pemuda di kota Gaza, mereka yang berumur 30 tahun, mereka tidak memiliki harta bahkan untuk menghidupi diri mereka sendiri. Berikutnya adalah krisis kesehatan. Saudara-saudara kita yang berada di kota Gaza dan secara menyeluruh berada di Palestina, itu sangat sulit untuk mendapatkan akses fasilitas kesehatan, obat-obatan, dan layanan-layanan yang lainnya. Saudara-saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa kesulitan itu tidak sampai di situ saja. Bahwa hari ini yang dihadapi oleh orang Gaza, mereka telah diblokade, mereka terkurung seperti penjara yang besar sekali. Mereka menjadi tawanan, mereka menjadi pengungsi. Mereka tidak bisa menikmati air yang bersih karena rata-rata air di Palestina itu tercemar. Mereka tidak bisa menikmati listrik karena kami hanya menikmati listrik kecuali hanya sedikit saja. Ini adalah sebagian sedikit dari kondisi saudara-saudara kita yang ada di sana. Maka kami ingin menyerukan kepada seluruh bangsa Indonesia, mari peduli pada saudara-saudara kalian, mari cintai Palestina, cintai diri yang diberkahi ini, dan kami tidak hanya menyeru kepada Indonesia, tetapi kepada seluruh kaum muslimin, karena Palestina bukan hanya milik orang Palestina, namun milik seluruh kaum muslimin. وشاب في 30 من عمره لا يجد في غزة معه المال ليشتري حتى الطعام. هذه هي غزة. في غزة دمرت بيوتنا، في غزة قصفت مساجدنا، مثل هذه المساجد مسحت على وجه هذه الأرض. في غزة كل يوم شهيد. أيها الأحبة، حين نتحدث خصوصا عن غزة نجد أنفسنا أمام مأساة تعجز الكلمات عن وصفها. نتحدث عن شعب أعزل يواجه مجازر جماعية بشعة أمام صمت دولي. فماذا تنتظرون؟ فهيا هبوا لنصرة فلسطين. إن لم تستطيعوا بالقتال ففي الصدقة، وإن لم تستطيعوا فبالدعاء. فيقول تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi bahwa saudara-saudara kita yang berada di kota Gaza, para pemuda yang berumur 30 tahun ini, mereka tidak memiliki harta untuk menafkahi diri mereka sendiri. Ini menggambarkan bahwa kondisi Palestina itu benar-benar dalam kondisi terpuruk. Rumah-rumah mereka dihancurkan. Masjid yang hari ini kita bisa lihat di Indonesia seperti ini, di Gaza kita tidak bisa melihat masjid tegak seperti ini kecuali rata dengan tanah. Inilah yang terjadi pada negeri diberkahi itu. Maka kami senantiasa mengingatkan, mengajak, menyeru kepada seluruh dunia untuk peduli kepada Palestina, karena ini bukan hanya sekedar peristiwa kemanusiaan, tapi lebih daripada itu, ini adalah bencana kemanusiaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita mempersiapkan perjuangan untuk membantu saudara kita, membantu agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat ke-41, "Infiru khifafan wa thiqalan." Lakukanlah perjuangan, baik engkau dalam rasa senang ataupun engkau dalam berat hati, dan lakukanlah perjuangan itu baik itu dengan jiwamu ataupun dengan harta-harta terbaikmu. Sungguh inilah yang terbaik untuk kalian. وفي الختام بارك الله فيكم جميعا، ونشكركم على استماعكم وحضوركم، ونشكر المسجد وعلى رأسه الرجل الطيب رئيس المسجد، ونسأل الله عز وجل
أن يجمعنا في باحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين محررين مهللين ومكبرين، ونسأل الله عز وجل أن يصنع وأن يخرج من هذا المسجد رجالا حاملين للقرآن الكريم لنصرة فلسطين وتحرير المسجد الأقصى المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada wajah-wajah yang saya lihat hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas sambutan yang begitu baik. Saya bisa berbicara di depan saudara-saudara sekalian, menyampaikan informasi tentang bangsa kami dan negeri kami yang menjadi hak seluruh kaum muslimin. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa bagi kami. Ini adalah bagian dari kebahagiaan dalam hidup kami. Kami ingin mengucapkan dan ingin bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berdoa mudah-mudahan wajah-wajah yang kami tatap hari ini, yang berkumpul di masjid ini, yang mendengarkan tentang penderitaan kami, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita memenuhi pelaksanaan Masjidil Aqsa dalam keadaan Masjidil Aqsa telah merdeka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita seperti Allah mengumpulkan kita di masjid ini untuk mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والله تعبان جدا. يلا إن شاء الله. شيخ محمد أكمل الناس يذهبون. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami membuka waktu sedikit untuk menyampaikan pendalaman tentang Masjidil Aqsa, tentang sejarah Palestina itu dari tahun ke tahun, kenapa masih terjajah sampai saat ini, dan bagaimana kondisinya secara geografis dan secara lengkap sejarah dari Palestina itu sendiri. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah yang dimuliakan Allah, jika belum nampak dari jauh silakan mendekat, karena ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, karena perjuangan di Palestina itu untuk Palestina bagi kita yang ada di Indonesia itu tidak ada tiga. Yang pertama, yang paling terpenting adalah qaulul haq. Qaulul haq, berkata yang benar. Yaitu dengan apa? Dengan menyampaikan berita yang benar tentang Palestina dan Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana kita berjuang dengan perkataan yang benar jika kita tidak memiliki wawasan yang benar tentang Masjidil Aqsa? Maka kami mengajak jemaah sekalian hari ini untuk kita bareng-bareng belajar. Mudah-mudahan kita setelah mendapatkan wawasan ini bisa mengkanter kalimat-kalimat yang tidak benar tentang saudara-saudara kita. Yang kedua adalah berdoa. Solehkan diri kita, solehkan anak-anak kita, solehkan istri-istri kita dan keluarga-keluarga kita, lalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah angkat kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saudara-saudara kita. Yang ketiga, itu yang paling lemah, yaitu dengan harta-harta terbaik kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah peta Palestina, negeri Palestina yang berwarna hijau ini adalah wilayah Palestina pada tahun 1917. Perlu diketahui pada saat itu Khalifah Turki Utsmani, kekhilafan Turki Utsmani itu masih ada, dan Palestina itu merupakan bagian dari wilayah Turki Utsmani. Khalifah terakhir dari Turki Utsmani saat itu adalah Abdul Hamid Khan II. Suatu ketika ia dikunjungi oleh Theodor Herzl, yaitu Bapak Zionis Yahudi dunia. Ini Israel belum dibangun, Bapak Ibu sekalian. Ia datang 3 kali datang kepada Sultan Abdul Hamid Khan II. Datang pertama ia meminta kepada Sultan Abdul Hamid, wahai Sultan, izinkan kami untuk membangun perkampungan Yahudi di Palestina. Lalu Sultan Abdul Hamid menolak. Ia pun pulang. Lalu datang untuk kedua kalinya, dia sampaikan kepada Sultan Abdul Hamid, wahai Sultan, izinkan kami untuk membeli sebidang tanah untuk dibikin perkampungan Yahudi di Palestina. Sultan Abdul Hamid menolak.
Yang ketiga kalinya ia datang kepada Sultan Abdul Hamid, wahai Sultan, kami mengetahui memiliki banyak hutang dengan agama. Jika engkau memberikan kami perkampungan di Palestina, maka akan selesai. Wallahi, demi Allah, selama aku masih bernafas dan tubuh Utsman masih berjaya, tidak akan pernah kami serahkan kepada kalian secengkal pun tanah Palestina. Ini adalah amanat Tuhan. Dan orang-orang Aceh itu memiliki kisah yang sangat dekat dengan Turki Utsmani, terkhusus kepada Sultan kedua. Ketika Belanda melarang orang-orang Indonesia, orang Nusantara Sultan Aceh itu mengirim surat kepada Sultan Abdul Hamid II tentang apa yang terjadi di Indonesia. Lalu kemudian Sultan Abdul Hamid membongkar apa yang menjadi rahasia dari negara. Dan kata Allah, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang Nusantara itu bisa Jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dalam 1937 ini Turki Utsmani itu mengalami kekalahan dalam perang dunia pertama. Lalu kemudian karena mereka kalah, wilayah Turki Utsmani itu dibagi menjadi dua, Filipina dan Prancis. Dan wilayah Palestina itu adalah merupakan wilayah teritori dari kekuasaan ini. Lalu melalui deklarasi Balfour, Palestina diserahkan kepada bangsa untuk berdiri dan bangsa. Bapak Ibu saudara yang tujuh orang-orang Yahudi berimigrasi dari seluruh penjuru dunia yang sebelumnya mereka berdiaspora ke negara-negara di Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan seluruh negara-negara di Asia. Ia berkumpul berbondong-bondong menempati tanah di Palestina. Ada yang keluar. Pada peristiwa ini disebut dengan peristiwa Nakba. Peristiwa Nakba ini adalah peristiwa pengusiran pertama bangsa Yahudi untuk keluar, pengusiran pertama bangsa Palestina untuk keluar dari meninggalkan anak-anak mereka, harta mereka. Mereka tertakut-takut berbangsa Palestina. Hari ini mereka melahirkan generasi-generasi yang statusnya sebagai fungsi. Jemaah sekalian mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikenal sebagai peristiwa Nakba atau Nakba asalnya, pengusiran gelombang kedua. Dan orang ini dikatakan Palestina dan Arab. Lalu yang berbeda ini adalah negara sisa. Ini adalah di tepi barat. Di sini adalah Masjid Al-Aqsa. Dan ini adalah Jalur Gaza di bagian selatan dari Palestina. Ini diblokade sejak 2004 sampai hari ini. Tembok setinggi 12 meter sepanjang 700 km mengelilingi kota Gaza menjadi penjara terbesar di dunia. Gaza itu sekitar 2,5 juta jiwa populasinya. Hanya ada satu pintu keluar, yaitu yang disebut dengan Ma'bar Rafah yang berbatasan dengan Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai ini dimiliki orang Mesir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisa dan 2020 pertanyaan dan perang terkait Yerusalem sebagai kota Israel. Ya, apa yang menjadi saudara-saudara di sana dan ini adalah milik kaum muslimin maka pada umat dan kota Allah. Baik jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah hadis. Hadis ini adalah cerita dari seorang budak wanita bernama Maimunah. Saat itu dia berumur 9 tahun. Kelak ia akan menjadi istrinya Rasulullah SAW. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin beri hadis. Wahai Rasulullah, ada bahwa Baitul Maqdis itu adalah tempat kelak kalian dibangkitkan dan tempat kelak kalian dikubur.
Yang kedua, datanglah engkau, datangilah Baitul Maqdis dan tunaikanlah salat di Baitul Maqdis. Fa'idha salat di maswah, sungguh melaksanakan salat di Masjidil Aqsa itu sama pahalanya 1000 kali melaksanakan salat di masjid-masjid lain. Karena budak wanita ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana jika kami tidak memiliki waktu untuk sampai di sana? Kata Rasulullah, maka hadiahkanlah kepada Masjidil Aqsa berupa minyak. Untuk apa? Untuk menenangi Masjidil Aqsa. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiahkan minyak lalu menerangi Masjidil Aqsa, maka dia sama halnya dengan melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Maka itu sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Masjidil Aqsa tidak sekedar membutuhkan minyak, dia membutuhkan lebih daripada itu. Dia membutuhkan konsistensi, dia membutuhkan komitmen dari seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kami mengajak para jamaah sekalian untuk memberikan infak terbaik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan apa yang kita berikan di subuh hari ini itu menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebaikan. Silakan jamaah sekalian. Di sini Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang budak masih kecil itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk berangkat dan melaksanakan salat. Lalu dia mengeluh tidak mau. Kata Rasulullah, "Falyuh." Rasulullah tidak mengatakan falyuh atau falyatasaddaq. Rasulullah mengatakan falyuh. Ini menunjukkan rasa cinta yang begitu luar biasa untuk Palestina. Kemarin menjadi bisa akan berada di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tetapi sedikit sekali atau masih banyak sekali dari kaum muslimin itu yang tidak berada di Masjidil Aqsa. Maka mudah-mudahan bagi yang sudah mengetahui ataupun yang belum mengetahui, mudah-mudahan saat ini menjadi pengingat untuk kita agar kita lebih mencintai Masjidil Aqsa. Ingat bahwa hari ini yang paling terpenting adalah pengajaran. Ini adalah gambar yang mana yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Yang pilih nomor 1 angkat tangan. Ada yang pilih nomor 1? Ibu-ibunya ada yang pilih nomor 1? Ada? Di mana ada di bawah sini yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Ada yang pilih nomor 1? Nomor 1. Yang pilih nomor 2. Yang pilih nomor 2. Allah ada. Yang tidak pilih. Ini tidak ada ubah. Sekalian. Oke, baiklah. Masjid yang ubah masjid itu disebut dengan Masjid Qubatus Sughra. Masjid Qubatus Sughra. Kenapa disebut sebagai Masjid Qubatus Sughra? Karena ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj saat Rasulullah diangkat oleh Allah ke Sidratul Muntaha, dikasih kaki Rasulullah SAW itu berada di atas batu. Kita belum pernah berangkat ke sana, tapi hari ini kita bisa menyaksikan nampak tilas dari Isra dan Mi'raj. Setiap tahun kita lakukan, kita peringati peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan ini menjadi penguat keimanan kita dan meningkatkan kecintaan kepada Allah. Baik, Masjid Qubatus Sughra ini dibangun oleh Imam Malik bin Marwan, Imam Malik bin Marwan dan Masjid Al-Quba. Lalu kemudian Masjid Al-Quba itu Masjid Al-Qibla. Kenapa disebut dengan Masjid Al-Qibla? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj turun perintah salat. 16 sampai 17 bulan umat Islam salatnya menghadap Masjidil Aqsa. Maka itu Masjidil Aqsa disebut sebagai belakang bulan dari Islam. Lalu kenapa masjid disebut sebagai Masjid Al-Qibla? Karena titik koordinat kiblatnya itu menghadap masjid ini. Kapan masjid ini dibangun? Fondasinya adalah oleh Imam lalu dibangun seperti ini oleh Abdul Malik bin Marwan Khalifah das Bani Umayyah. Allahu Akbar. Baik,
Baik Bapak Ibu sekalian, bahwa Masjidil Aqsa itu berupa kompleks, luasnya 14,4 hektar. Ini bisa kita temukan di dalam kitab Hidayah yang dikarang oleh Ibnu Katsir. Beliau mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah kompleks yang luasnya 14,4 hektar. Di dalam Muhammad menambahkan kendaraan yang bersama pulau. Masjidil Aqsa Isra dan Mi'raj selalu terlihat setiap tahun kita mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat identik dengan Isra dan Mi'raj dan memiliki Masjidil Aqsa. Mengapa Masjidil Aqsa yang sudah diberkahi bukan Allah Subhanahu wa ta'ala ini menghapuskan, tapi ini adalah cara Allah untuk menguji banyak dari kita yang berkata dan berkata bisa jadi kalau kita hari ini masih menjaga saudara-saudara kita masih menderita itu begitu kuat, tapi bisa jadi iman kita lemah, ilmu kita juga kemudian kita Bapak Ibu baiklah, setelah itu kita lihat tadi ini adalah orang-orang yang kepada anak-anak generasi muda mereka. Hei anak-anak ini, ayah saya buat sebuah mereka peninggalan ayah Sulaiman atau Guru Sulaiman. Mereka katakan ini adalah hak kamu. Ini adalah cara mereka untuk mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi yang berbias sekolah seluruh penjuru untuk berkumpul atas dasar. Mereka ini adalah kita lihat bahwa pada tahun 2011 ada dubes dari Amerika Serikat itu diberikan hadiah berupa figuran yang di dalamnya terdapat gambar Haikal Sulaiman itu telah berdiri tegak di atas komplek Masjidil Aqsa. Ini yang terjadi dan ini apa yang menjadi misi mereka dan kita harus mengetahui tentang ini seluruh kaum muslimin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Plastin Indonesia insyaallah. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin. Barakallahu fiik. Orang Israel takut. Kenapa mereka takut? Mereka tidak bisa tidur. Mereka memikirkan. Kenapa? Kaum muslimin di seluruh penjuru negeri itu marah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Lalu kemudian kita ini sangat luas sekali pengetahuannya jika kita ingin mengakses media sosial atau internet Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita miliki itu didukung oleh mereka jaga kita mau masuk, mereka pasang CCTV, mereka kontrol kita berkegiatan keagamaan. Mereka larang kapan kita boleh masuk dan kapan kita harus keluar. Ini adalah kondisi Masjidil Aqsa yang sedang digali. Jadi sejak tahun 1997 di bawah Masjidil Aqsa itu digali terowongan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk mencari Haikal Sulaiman. Tapi ini hanyalah alasan yang mereka ada untuk membangun Masjidil Aqsa. Mengapa? Karena sampai saat ini tidak pernah ditemukan secuil pun arkeologi tentang Haikal Sulaiman. Untuk mengajarkan anak-anak kita, generasi kita, kepada tetangga-tetangga kita, kerabat-kerabat kita dan kepada seluruh
bahwa kita memiliki kewajiban untuk pastikan di setiap sujud-sujud kita, ruku-ruku kita, sholat kita, di setiap kejamanan kita. Yang ketiga, makanya yang ingin berinfak secara komitmen untuk membantu saudara-saudara untuk membelikan mereka minum, untuk membelikan mereka makanan. Bayangkan, jika 50.000 rupiah kita kumpulkan dari seluruh kaum muslimin di Indonesia, lalu yang bisa kita kirimkan kepada mereka. Insya Allah, dari saluran bantuan manusia yang insya Allah akan kita salurkan dalam waktu dekat. Jemaah sekalian yang akan kami berikan nanti di sini ada nomor HP. Apa fungsinya nomor HP? Untuk mengabarkan tentang info terkini yang pertama. Yang kedua, untuk mengabarkan komunikasi bantuan secara langsung kepada kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti Bapak Ibu sekalian mendapatkan kertas kecil ini. Kertas ini untuk kami dan ini untuk jemaah sekalian terdapat nomor rekening. Kapanpun Bapak Ibu bisa mentransfer dengan resmi terbaik, dengan semampunya 10.000, 50.000 terserah jemaah sekalian. Kapanpun itu bisa dilakukan. Yang penting dilakukan secara istiqomah. Insyaallah kalau istiqomah dilakukan yang baik dan kita pada tujuan yang baik, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagian dari aktualisasi tahun 2019 dan 2020 berupa sembako untuk anak, kesehatan dan banyak lagi kita salurkan ke berbagai sektor-sektor pendidikan dan lain-lain. Baik, kami ingin memahami para sekalian yang ingin berinfak komitmen senilai 10 juta rupiah. Komitmen jika tidak ada yang lebih kecil lagi, jika tidak ada kami mengurangi komitmen senilai 1 juta rupiah untuk saudara-saudara kita Palestina ditunaikan dalam 3 bulan 12 kali asal ada Allah akan menjadi saksi sejarah sepanjang hidup kita masih ada 1 juta rupiah. Satu juta rupiah, 1 juta rupiah Bapak boleh memberikan Allah 1 juta rupiah tidak akan pernah memiskinkan kita. Dan infak itu adalah gerakan keimanan, tidak hanya dilakukan orang lain. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ada lagi 1 juta rupiah. Ada lagi. Allah ankum. Barakallahu fiik. Insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. Indonesia wa Palestina la ilaha illallah. Allahu akbar. Indonesia wa Palestina la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum.
untuk saudara-saudara kita yang ada di kota Gaza. Ini adalah bentuk bantuan-bantuannya dan Barakallahu fiik. Allah يكرمكم. لا إله إلا محمد رسول الله. إندونيسيا وفلسطين إن شاء الله. النصر للأقصى بإذن الله. الله. Ini adalah bantuan. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. إندونيسيا وفلسطين إن شاء الله النصر للأقصى بإذن الله. بارك الله. بإذن الله النصر للأقصى وفلسطين وإندونيسيا. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. النصر لفلسطين والأقصى وأندونيسيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصر لفلسطين وأندونيسيا والأقصى. الله أكبر ولله الحمد. شكرا لكم. شكرا لكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم. كيف حالك حبيبي؟ الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. النصر لفلسطين وأندونيسيا. Atas juta dan yang lainnya tanpa terbatas secara diam-diam silahkan nanti mendatangi panitia untuk didata. Kenapa butuh angka? Karena kami ingin memastikan berapa banyak kaum muslimin yang berkomitmen untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Baik jemaah sekalian, kita akhiri pada hari ini dengan kita tutup bersama Syekh dengan doa. Syekh tafadhol berdoa. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم احفظ هذا المسجد العظيم الكبير بأهله. اللهم اجعل أهلهم من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم اجعل أموالهم لتحرير المسجد الأقصى المبارك. اللهم اجعل أطفالهم القرآن في صدورهم لتحرير فلسطين، كل فلسطين. اللهم احفظ نساءهم، اللهم احفظ شبابهم، اللهم احفظهم يا رب العالمين. اللهم بلغنا جنات الفردوس الأعلى. اللهم بلغنا جنات الفردوس الأعلى. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل أمنا وأمانا لأندونيسيا. اللهم اجعل أمنا وأمانا لأندونيسيا وشباب أندونيسيا ورجال أندونيسيا ونساء أندونيسيا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك. Jemaah sekalian yang bisa edukasi masyarakat, bisa membantu masyarakat yang membantu Mari
bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mengambil donasinya ke rumah atau apa, insya Allah kami menunggu di sini, menunggu Bapak Ibu yang ingin menyalurkan bantuan.